Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian melihat video ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Felicia Ayu sebagai trainer 1. Di sini saya bersama dua rekan saya lainnya. Silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Kansaputri selaku trainer 2. Halo, perkenalkan nama saya Lois James Pola sebagai trainer ketiga. Kali ini kami akan membawakan training mengenai motivasi belajar yang berjudul Let's Increase Our Motivation in Learning. Adapun tujuan dari training ini adalah meningkatkan motivasi belajar dalam menjalankan perkuliahan secara daring. Sebelum dimulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, carilah tempat yang kondusif agar kalian dapat fokus pada training kali ini. Yang kedua, siapkan notes atau catatan. Pastikan kalian menyiapkan notes atau catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang akan trainer sampaikan. Yang ketiga, usahakan untuk tidak men-skip video agar kalian dapat memahami semua materi yang disampaikan pada training kali ini ya. Yang keempat, siapkan air minum agar kalian dapat tetap fokus. Yang kelima, carilah posisi senyaman mungkin agar tidak pegal dalam mengikuti training ini. Lalu yang keenam, forum pertanyaan. Jadi, jika nanti teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi training, maka dapat langsung menuliskannya di link Google Form pada bagian description box. Pada kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai definisi motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, indikator motivasi belajar, faktor yang memengaruhi motivasi belajar, pentingnya motivasi belajar, dan cara meningkatkan motivasi belajar. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan jargon dalam kegiatan training ini, yaitu ketika saya mengatakan let's increase our motivation in learning, teman-teman dapat menjawabnya dengan love to learn, love to make a change for a better future. Mari kita coba ya. Let's increase our motivation in learning. Love to learn, love to make a change for a better future. Amelinda, usahakan untuk tidak telat absen dan masuk Zoom lagi ya. Amelinda, apakah bisa mengaktifkan videonya dan menjawab pertanyaan soal 3? Baiklah teman-teman, dari video fenomena tadi, apakah yang teman-teman dapat lihat? Iya, kita dapat melihat bahwa mahasiswa tersebut memiliki motivasi belajar yang rendah.
Hal ini dapat dilihat dari perilaku yang ditunjukkan seperti terlambat bangun untuk mengikuti kelas, tidur saat kelas berlangsung, enggan menjawab pertanyaan dari dosen, tidak terlibat dalam diskusi kelompok, dan terlambat mengumpulkan tugas. Nah, tahukah kalian bahwa berdasarkan survei yang dilakukan kelompok kami, ternyata 48% mahasiswa mengalami penurunan motivasi belajar. Oleh sebab itu, pada video ini kita akan belajar mengenai motivasi belajar dan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar tersebut. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak motivasi belajar itu apa? Jika teman-teman tahu, teman-teman dapat menjawabnya di kolom komentar di bawah ya. Secara umum, motivasi adalah proses internal yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan tingkah laku sepanjang waktu. Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku. Menurut Hamzah B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Kemudian, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat adanya motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan menarik dalam belajar. Yang keenam, adanya lingkungan kondusif sehingga memungkinkan pelajar dapat belajar dengan baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah kecenderungan alami manusia untuk mencari dan menaklukkan tantangan saat kita mengejar kepentingan pribadi dan melatih kemampuan kita. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu. Ketika seorang individu termotivasi secara intrinsik, maka individu tersebut tidak memerlukan insentif atau hukuman, karena individu merasa bahwa aktivitas yang dijalaninya memuaskan dan bermanfaat. Motivasi intrinsik dikaitkan dengan banyak hasil positif, seperti prestasi akademik, kreativitas, pemahaman, dan juga kesenangan membaca. Jenis motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor luar individu. Ketika seorang individu melakukan sesuatu untuk mendapatkan nilai, menghindari hukuman, menyenangkan seseorang, atau alasan lain yang sangat sedikit hubungannya dengan aktivitas itu sendiri, maka individu tersebut mengalami motivasi ekstrinsik. Individu tidak benar-benar tertarik pada aktivitas tersebut, ia hanya peduli tentang apa yang akan diperolehnya. Menurut Hamzah B. Uno, motivasi belajar adalah A. Dorongan internal dalam diri individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. B. Dorongan internal dan eksternal dalam diri individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan emosi. C. Dorongan internal dan eksternal dalam diri individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Ya, jawaban yang benar adalah C. Jadi, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Adanya hasrat dan keinginan berhasil merupakan indikator dari motivasi belajar. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Ketika seorang individu melakukan sesuatu untuk mendapatkan nilai atau menghindari hukuman, maka ia mengalami motivasi A. Motivasi internal, B.
B. Motivasi eksternal, C. Motivasi kerja. Ya, jawaban yang benar adalah motivasi eksternal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Syamsu Yusuf, motivasi belajar dapat timbul karena faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal ini mencakup faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Faktor fisik meliputi nutrisi seperti gizi, lalu kesehatan dan fungsi-fungsi fisik terutama panca indera. Sedangkan faktor psikologis merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar, seperti bakat, minat, dan kemampuan kognitif. Kemudian, faktor eksternal mencakup faktor sosial dan non-sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan belajar. Faktor sosial ini meliputi guru, konselor, teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain-lain. Sedangkan faktor non-sosial merupakan faktor yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar pelajar. Faktor non-sosial ini meliputi keadaan udara seperti cuaca panas atau dingin, waktu seperti pagi, siang, atau malam, tempat seperti sepi, bising, atau kualitas sekolah tempat belajar, dan fasilitas belajar seperti sarana dan prasarana. Nah, kenapa ya motivasi belajar itu menjadi hal yang penting? Ternyata dari beberapa penelitian, terdapat beberapa penemuan mengenai pentingnya motivasi dalam belajar, yaitu diantaranya yang pertama, mampu menentukan tujuan dari proses pembelajarannya. Motivasi belajar menjadi daya penggerak dalam diri pelajar yang dapat memberikan arah dalam kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh pelajar tersebut dapat tercapai. Lalu yang kedua adalah dapat terlibat aktif, menikmati proses kegiatan untuk belajar, menunjukkan peningkatan hasil belajar, ketekunan, dan kreativitas. Lalu yang ketiga adalah menentukan ketekunan belajar. Seorang pelajar yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Lalu yang keempat yaitu menumbuhkan gairah, merasa senang dan bersemangat untuk belajar. Hal tersebut membuat pelajar yang memiliki motivasi belajar yang kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan optimisme. Dengan meningkatkan optimisme, pelajar yang mempunyai motivasi belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukannya. Individu tersebut juga yakin bahwa belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak hanya kini, tetapi juga di hari-hari yang mendatang. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah menentukan prestasi belajar. Lemahnya motivasi atau tidak adanya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar individu tersebut. Motivasi belajar sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar maka tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar adalah faktor A. Faktor sosial, B. Faktor fisik, dan C. Faktor psikologis. Ya, jawaban yang benar adalah C. Faktor psikologis. Motivasi belajar menjadi hal yang penting, kecuali A. Menentukan prestasi belajar, B. Menentukan ketekunan belajar, dan C. Meningkatkan self-esteem. Ya, jawaban yang benar adalah C, yaitu meningkatkan self-esteem.
sesi break tadi, kita jargon dulu yuk biar semakin semangat lagi. Teman-teman, ada yang masih ingat tidak jargonnya? Oke, kita mulai ya. Let's increase our motivation in learning. Oke, tepuk tangan semuanya buat kalian yang udah ikutan jargon dan semangat untuk mengikuti pembahasan selanjutnya. Baiklah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih caranya meningkatkan motivasi belajar? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak caranya. Lazowski dan Holman menemukan bahwa terdapat beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar yang secara konsisten menghasilkan hasil yang positif. Terdapat 7 cara mudah yang dapat kalian gunakan, yaitu cara yang pertama, set clear goals. Individu mungkin berpikir, tujuan saya adalah untuk lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjadi kaya. Meskipun hal tersebut merupakan ambisi yang bagus, namun hal tersebut juga mungkin tidak akan membantu mereka untuk meningkatkan motivasi belajar. Tujuan yang ditetapkan harus masih bersifat realistis dan jelas. Faktanya, dengan menetapkan tujuan akademis yang jelas, secara ilmiah dikaitkan dengan nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada individu yang menetapkan tujuan yang tidak jelas seperti saya akan melakukan yang terbaik dari yang saya bisa. Individu dapat menetapkan tujuan untuk mendapatkan nilai A pada mata kuliah tertentu. Individu juga dapat menetapkan deadline untuk tugas yang akan membuat mereka terdorong untuk menyelesaikan tugas sebelum pada waktunya, sehingga mereka dapat meninjau kembali hasil tugas mereka sebelum mengumpulkannya. Jadi, apapun tujuannya, pastikan tujuan tersebut bersifat spesifik, relevan, dan tepat waktu. Cara yang kedua yaitu don't just shoot for performance, go for mastery. Ketika individu belajar dengan keras untuk ujian, namun mendapatkan nilai yang kurang dari yang diharapkan, dapat membuat individu frustrasi. Ketika hal tersebut terjadi, banyak individu yang berpikir, jika ini yang terjadi ketika saya belajar, mengapa saya harus belajar? Jika individu menetapkan tujuan untuk mendapatkan A dan berhenti di situ, maka individu mungkin hanya mempelajari hal-hal yang menurut mereka akan muncul di dalam ujian. Akan tetapi, hal tersebut belum tentu membuat individu menguasai konsep materi yang mereka pelajari. Individu yang secara konsisten berusaha untuk benar-benar menguasai apa yang mereka pelajari, hasil yang diperoleh atau nilai cenderung akan mengalami peningkatan. Tujuan penguasaan atau mastery goals juga dapat meningkatkan motivasi belajar individu. Jika individu ingin mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui, maka individu tersebut cenderung tidak akan menunda untuk mencapai mastery goals. Contohnya, kita sebagai mahasiswa belajar di perkuliahan. Kita tidak hanya mempelajari materi atau hal-hal yang hanya akan muncul di dalam kuis, tetapi kita berusaha untuk menguasai setiap konsep materi dengan sebaik mungkin. Cara yang ketiga yaitu take responsibility for your learning. Individu terkadang menyalahkan orang lain atas hasil belajar mereka yang buruk, seperti pengajar yang tidak menyukai dirinya, pengajar tidak pernah mengajarkan persoalan yang ada pada ujian, dan sebagainya. Ketika individu menyalahkan orang lain atas performance mereka, maka kemungkinan besar individu akan melakukan tes, tugas, dan proyek dengan buruk. Bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dapat membuat perbedaan besar dalam hal memotivasi diri sendiri untuk belajar. Individu perlu menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari, karena hal tersebut dapat mendorong mereka untuk mulai belajar dan dapat membuat mereka terus berjalan ketika dihadapkan oleh suatu gangguan yang berpotensi mengalihkan perhatian ketika sedang belajar. Apabila individu memiliki keinginan untuk berhenti ketika sedang mengerjakan tugas dan ingin melakukan sesuatu yang lain,
maka individu dapat berhenti sejenak untuk mengambil nafas, lalu katakan dengan keras, "Tidak ada yang akan mempelajari ini untuk saya, jadi harus saya belajar." Cara yang keempat yaitu adopt a growth mindset. Beberapa individu masih ada yang percaya bahwa seseorang terlahir pintar atau tidak, dan tidak banyak yang dapat individu lakukan tentang hal tersebut. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang sukses cenderung percaya bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang mereka bangun selama hidup mereka. Orang-orang ini memiliki growth mindset. Ketika kecerdasan individu ditantang oleh tugas yang sulit atau konsep yang sulit, maka individu dengan growth mindset akan cenderung berpikir, "Saya belum tahu tentang hal ini, tetapi jika saya bekerja keras, saya akan mempelajarinya." Para peneliti menemukan bahwa dengan mempercayai otak mereka mampu mempelajari suatu hal ketika sedang mengatasi hal-hal sulit, individu dapat meningkatkan penguasaan mereka atas apa yang sudah dipelajari, meningkatkan hasil belajar atau nilai dan motivasi mereka. Apabila individu dihadapkan pada materi yang sulit dipahami, maka ingatlah, "Saya belum tahu ini, tetapi jika saya bekerja keras dan saya akan mempelajarinya." Cara yang kelima yaitu find the relevance. Pada cara ini, individu dapat mencoba untuk mencari tahu bagaimana apa yang telah mereka pelajari berhubungan dengan kehidupan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah yang diminta untuk menuliskan bagaimana materi pelajaran sekolah terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari mengalami peningkatan yang signifikan dalam nilai akademik mereka. Sebelum individu mulai belajar, individu dapat mencatat beberapa cara agar materi yang mereka pelajari dapat berguna di masa mendatang. Menganalisis hubungan antara hal apa yang mereka pelajari dengan penerapannya di kehidupan mereka sehari-hari akan membantu individu melihat nilai dalam apa yang mereka lakukan dan mendorong mereka untuk mengerjakan tugas atau belajar. Hubungan antara apa yang sudah dipelajari dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan terkadang tidak mudah untuk dilihat. Oleh karena itu, individu dapat mencari tahu hal tersebut dengan cara searching di internet atau website tertentu mengenai penerapan materi yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mereka melihat real life relevance dari apa yang mereka pelajari. Cara yang keenam yaitu imagine your future self. Bayangkan seperti apa hidup kalian 10 tahun mendatang. Apakah kalian akan sukses? Apakah kalian memiliki karir hebat yang kalian sukai? Apakah kalian tinggal di kota terbaik di dunia? Sekarang bayangkan bagaimana kalian akan sampai di sana. Memiliki kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di masa depan adalah keterampilan yang terbukti meningkatkan memotivasi belajar. Hal ini juga telah dikaitkan dengan hasil belajar atau nilai yang lebih tinggi. Apabila kalian merasa motivasi belajar sedang menurun, kalian dapat mencoba untuk menutup mata dan bayangkan seperti apa kehidupan kalian di masa depan. Kemudian sadarilah bahwa untuk memiliki kehidupan yang diinginkan, kalian harus berusaha untuk mencapainya. Cara yang terakhir yaitu ketujuh, yaitu reaffirm your personal value. Saya ingin bertanya, apa yang kalian paling hargai? Apa saja 2 atau 3 kualitas terpenting yang mungkin dapat kalian kembangkan? Apakah kalian berusaha untuk jujur dalam segala hal yang dilakukan? Apakah kalian menghargai kebaikan? Apakah kesuksesan adalah nilai terpenting dalam hidup kalian? Nah, teman-teman dapat mengambil beberapa waktu untuk menegaskan kembali nilai-nilai yang dimiliki oleh diri sendiri dengan menuliskannya dalam jurnal atau merenungkannya dapat membantu memfokuskan usaha yang dilakukan dalam kehidupan kalian. Contohnya, jika individu menghargai kejujuran, maka mereka tidak akan pernah merasa ingin menyontek saat ujian, tetapi akan belajar dengan giat.
Dalam meningkatkan motivasi belajar, individu dapat berpikir, saya belum tahu tentang hal ini, tetapi jika saya bekerja keras, saya akan mempelajarinya. Ini merupakan cara A. Reaffirm your personal value. B. Imagine your future self. C. Adopt a growth mindset. D. Find the relevance. Ya, jawaban yang benar adalah C, yaitu adopt a growth mindset. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan training ini, kita akan melakukan jargon. Apakah teman-teman masih ingat jargonnya? Baik, kalau masih ingat, mari kita mulai ya. Let's increase our motivation in learning. Wah, ayo lebih semangat lagi teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Let's increase our motivation in learning. Oke, yuk kita sama-sama ngasih tepuk tangan pada diri kita sendiri karena sudah menyimak materi training nih dari awal hingga sekarang. Nah, tadi kita sama-sama sudah belajar mengenai definisi motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, indikator motivasi belajar, faktor yang mengaruhi motivasi belajar, pentingnya motivasi belajar, dan cara meningkatkan motivasi belajar. Dari definisinya sendiri, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri individu yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Jenis-jenis motivasi belajar ini ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Lalu indikator motivasi belajar itu meliputi adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, dan sebagainya. Lalu, faktor yang mengaruhi motivasi belajar ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal itu meliputi faktor sosial dan faktor non-sosial. Pentingnya motivasi belajar diantaranya yaitu yang pertama, mampu menentukan tujuan dari proses pembelajarannya. Yang kedua, dapat terlibat aktif menikmati proses kegiatan untuk belajar, menunjukkan peningkatan hasil belajar, ketekunan, dan kreativitas. Yang ketiga, menentukan ketekunan belajar. Yang keempat, menumbuhkan gairah, merasa senang dan bersemangat untuk belajar. Yang kelima, meningkatkan optimisme. Dan yang terakhir adalah menentukan prestasi belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar itu diantaranya yang pertama, ada set clear goals. Yang kedua, don't just shoot for performance, go for mastery. Yang ketiga, take responsibility for your learning. Yang keempat, adopt a growth mindset. Yang kelima, find the relevance. Yang keenam, imagine your future self. Dan yang ketujuh, reaffirm your personal values. Perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa pada training kali ini, kalian akan diberikan tugas. Tugas ini dikerjakan dalam kelompok yang nanti akan dipresentasikan atau dibahas pada hari Kamis pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Untuk pembagian kelompok dan tugas kasusnya akan dicantumkan di dalam description box. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerjakannya dengan baik ya. Semangat! Wah, tak terasa ya teman-teman, materi training hari ini sudah tersampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami, boleh langsung bertanya di forum pertanyaan yang ada di description box ya. Nah, kami bertiga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti training hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Tetap semangat teman-teman dalam menjalani kegiatan sehari-hari dan belajarnya ya. Nah, saya akan memberikan pantun kepada teman-teman semuanya. Dengerin ya. Hari Minggu beli ikan teri, belinya ke Ciamis. Kami kelompok 8 undur diri, sampai bertemu di hari Kamis.